Audio Jungle. Karena Kenapa? beliau ini sudah bisa dibilang bertahun-tahun jadi Presiden Republik Jomblo. Oh, udah ganti status. Sekarang diganti siapa itu? Udah serah terima jabatan Udah belum? terima jabatan kayaknya gitu. Udah bertahun-tahun saat nggak ada jodoh, nggak ada yang nggak ada yang cocok-cocok. Akhirnya sekarang cocok. Nah, saya jadi pembawanya aja. Caranya. Sekalinya cocok, ternyata langsung dikaryani putranya itu, wah, masya Allah lucu banget ya. Dan pasti dari sisi ekspresi kelihatan wajahnya itu seiseng bapaknya. Gitu. Tadinya kita pikir mau ketemu langsung, Ustaz. Oh gitu ya. Benar. Bagaimana Im, kabar Im? Baik. Alhamdulillah, baik banget. Apalagi sekarang hari ke-17, tetap semangat puasanya. Itu puasa hari 17 gimana? Kegiatan apa aja nih? Sekarang enaknya kalau di rumah terus tuh ibadahnya jadi teratur ya. Jadi enaknya tuh bisa buka bersama bareng. Habis itu ada tadarusnya juga, ada tarawehnya juga. Insya Allah nggak bolong. Seneng banget sekarang. Kayaknya pandemi ini malah bikin kita nge-refresh semuanya nih kayaknya. Benar ya, tapi sekarang perbedaannya Ramadan tahun ini kan udah ada Kiano nih. Tahun lalu belum ada. Bedanya apa? Bedanya itu pasti nggak sepi. Kedua, tanggung jawab jadi seorang ayah. Banyak yang bilang dari kecil gini tuh harus dijujulin kayak Al-Quran, dibacain semuanya lah di depan dia supaya nanti kebiasaan. Saya tuh mau jadi dia penghafal Quran, amin tuh. Nah, Amin. amin. Luar biasa nih. Udah niatnya mulia nih Ustadz nih. Iya. Soalnya bapaknya juga udah hafal. Ya kan Im ya? Amin. Udah hafal nih, ini jelas kayaknya bapaknya udah hafal nih. Berapa juz Im? Alhamdulillah sekarang 29, satu lagi habis. 29. Kirain 31. Bener 31 ya? Iya, kurang jus 31 kirain. 31 yang mulai dimulai ya? Waduh, mulai saya ngapal mulai dari juz 31. Gak ada di Quran. Waduh, Im, ini apa yang dilakukan sama Baim adalah sesuatu yang bisa dibilang ini kan masyarakat Indonesia melihat Baim ini sebagai keluarga yang harmonis, keluarganya ceria gitu. Panggilannya bosku saat. Dimulai dengan sesuatu gerakan mulia yang dijalankan beliau di sosial media, di YouTube gitu kan. Awalnya waktu ngelihat YouTube-nya dia dulu gitu, ya kita ngelihatnya kayak ini orang jahil banget nih ngeprank orang gitu jadi orang. Ternyata di balik itu semua ada sosial eksperimen yang coba ditularkan ke masyarakat gitu. Coba kita gali dari dia. Kita gali coba. Apa sih maunya dibalik ini semua ya? Awalnya gimana idenya tuh Im? Sebenarnya awal untuk posting untuk sosial eksperimen ya, waktu dulu juga nggak tahu namanya itu, cuman saya tuh Ustadz sama Ari, gue tuh sebenarnya dari dulu tuh seneng ngelihat orang seneng aja sih. Jadi kadang-kadang kalau ngasih itu seneng dengan mungkin dia butuh banget atau enggak dia itu seneng lah perubahan wajahnya. Itu juga gue kadang-kadang ngasih ke kakak, ke orang tua, ke orang-orang. Nah, tiba-tiba ada yang bilang itu sosial eksperimen. Untuk pertama post itu sebenarnya agak-agak takut karena takutnya ria ya. Cuman waktu itu beraniin dan akhirnya Terputus audionya? tiba-tiba nggak tahu kenapa ya, saya lama-lama mikir saya ngelakuin suatu hal yang saya seneng aja deh, saya nggak usah mikirin itu ria atau enggak, toh kita juga sholat nggak tahu tuh diterima atau enggak ya, yang penting saya tahu ini niat saya itu seperti ini, pahala tergantung yang di atas aja deh. Sekarang sih lebih seperti itu sih, nggak dipikirin banget ini benar atau salah ya. Terkadang juga saya nanya sama orang gitu ya, ini apa yang gue lakuin benar atau enggak ya, cuman lama-kelamaan ya sudah deh, kalaupun dapat alhamdulillah, kalaupun enggak yang penting gue suka ngelakuinnya gitu. Oh, yang penting pokoknya ngelakuin dulu aja gitu. Nanti ibaratnya
masalah judgement atau penilaian itu tinggal terserah Allah aja lah gitu. Yang penting bermanfaat orang lain gitu ya. Iya, Gitu. betul. Awalnya betul. waktu itu ide ini dapatnya dari mana? Apa emang sendiri atau ada tim kreatif yang ngeremukin atau gimana? Nggak ada, sendiri semuanya kalau ini. Awalnya pasti dari Jail ya, dari Jailin Paula, tiba-tiba kita untuk keluar tuh waktu itu menjadi pertama kali sosial eksperimen tuh pas waktu jadi orang gila ya, dan itu sebenarnya mau ngerjain orang sih, tapi lama-kelamaan dari Jailin itu ada berbaginya yang akhirnya kok lama-kelamaan jadi core-nya gue ya untuk istilahnya ke arah situ, maksudnya gue juga seneng gitu loh, dan akhirnya udah sampai Handphone lu audionya dilimitin ya? Setiap berapa menit isi audio dulu deh. Dia lihat tuh. Waduh. Sekarang videonya yang dilimitin. Waduh. Ya mungkin ada telepon masuk. Nah. Aman udah? Unmute, mute. Oh, nah. Aduh. Ini YouTuber loh nih. Masa dia nggak tahu pencetannya yang mana? Aman? Oke, belum? Waduh. Ini kayak teman saya Ustadz, dia bilang, oke handphonenya tolong ditidurin. Handphone ditaruh, dia tidurin. Kesel-kesel lama-lama dia left nih. Bener. Dia bingung nih masih. Oke, udah. telepon. Dah, Aman? aman. Oh, Jangan ini bagian dari ngeprank kita. Nih. Ini ngeprank jangan-jangan. Kita ngomong sendiri. Gimana tadi saya mana ya tadi ya? Tadi awalnya itu ya? Tadi ya? Pokoknya awalnya itu pokoknya dari yang jadi prank orang gila itu yang sebenarnya saya jahil, yang ada berbagian juga, lama-kelamaan itu jadi core-nya gue yang sampai sekarang itu kayaknya gue ngelakuinnya suka, ya sudahlah gue terusin aja karena memang intinya ya kalau kita ngerasa itu suatu hal yang benar dan juga bisa membantu ya sudahlah, pahala urusan yang di atas saja. Oh gitu, tapi alhamdulillah sekarang kan konten Baim menjadi salah satu konten-konten positif yang ada di sosial media. Ibaratnya banyak juga menginspirasi yang lain untuk membuat konten inspiring ya apa yang sama juga gitu. Ibaratnya untuk Tapi inspirasinya saya bilang di sini, inspirasinya itu kan rata-rata kalau ngeprank itu konotasinya negatif. ya Ini dia bisa membelokkan gitu, memplesetkan ngeprank yang tadinya konotasi negatif menjadi positif. benar. Ya. Ini loh sebetulnya yang kuat dari kontennya Baim itu. Jadi sebenarnya kadang-kadang orang lihatnya ini pasti mau ngerjain orang. Ya kesannya Tapi justru malah mau hadiahin orang kan gitu. Ya, tahu nggak kenapa rahasianya? Kenapa tuh? Dia bilang gini, gue sih senang aja ngeliat orang lain senang, itu sebetulnya. Nah kenapa jadi itu yang jadi kuncinya Ustaz? Ya kan sebetulnya dia bilang gue nggak tahu tersayang di atas saya, tapi sebetulnya ada sesuatu di alam bawah sadar dia yang menggerakkan dia. Apa itu? Senang melihat orang lain senang. Artinya nggak ada dengki. Nah, kalau orang ngeprank semata-mata ngeprank, itu senang melihat orang lain susah. Susah. Nah, inilah yang dia nggak sengaja. Oh gitu. Apa jangan-jangan Baim juga ikutan kemarin ngasih berkat yang isinya sampah itu bukan ya? Tapi sampahnya kayaknya 100 ribuan. Itu kurang ajar itu kesel banget saya juga lihatnya tuh benar-benar kesel lah itu yang tadinya benar kata Pak Ustadz, saya itu mau menjadikan prank itu suatu hal yang positif ya, ada seperti itu juga. Pas ada kayak begitu tuh kejadian kemarin tuh kayak kita berbalik lagi ke arah yang lama lagi gitu ya. Capek-capek deh kayaknya kita ngebangun untuk image prank itu baik kok jadi begini lagi ya gitu loh. Kata-kata prank itu jadi negatif. Kesal sih waktu itu saya juga. Jadi ini loh trendsetter juga. Itu kan biasanya kalau orang mau ngeprank negatif, semua anak-anak mau ngeprank negatif. Walaupun nggak mereka posting, ngeprank di rumah. Iya jadi orang juga suka Sampai ngeprank. asisten rumah tangga saya juga ngeprank yang lain gitu, ngeprank santri, ngeprank anak-anak di rumah. Oh gitu. Iya. Ketularan jadi ya? Ketularan ngeprank. Oh. Nah jadi dengan adanya trendsetter ngeprank itu kita bawa ke positif itu keren. Waduh.